Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi semuanya sudah sarapan? Sudah. Jadi sebelum kita belajar, lebih baiknya kita membaca doa dulu. Siapa mau pimpin? Ayo, harus berani. Arsi, Pak. Siapa namanya Arsi? Ayo cepat mulai. Teman-teman, sebelum kita belajar, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal qalil Islam madinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin amin. Oke, sekarang ke Kak Mau Arsi Ramadan hadir. Mau Wandi hadir. Oke, semuanya hadir ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita akan menyanyikan profil Pancasila. Silahkan berdiri terlebih dahulu. Ikuti gerakannya nih, nyanyi juga. Pancasila beriman dan bertakwa Pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Silakan duduk. Sekarang kakak mau tanya, siapa di sini cita-citanya mau jadi guru atau polisi kah? Ada jadi dokter. Dokter. Yang lain ceritanya apa? Oh, saya main bola. Main bola. Oh. Yang lain? Tentara. Main bola juga. Kau apa? Tentara. Tentara. Kalau kau? Polisi. Polisi? Polisi dong. Main bola. Main bola. Wis. Jadi kalau ingin cita-citanya tercapai, kita harus apa? Harus belajar dan berusaha, dan diiringi dengan doa. Karena tidak mati lampu. Karena jadi kalau mati lampu itu apa yang terjadi? Gelap. Jadi kalau gelap itu, kalau ingin supaya terang, apa yang dinyalakan? Lilin. Selain lilin apa lagi? Senter. Selain senter? Kalita. Bela obor. Obor Mbak. Oh. Ya. Tujuan hari ini kita akan menjelaskan sifat-sifat cahaya berdasarkan hasil pengamatan atau percobaan. Nanti kalian akan melakukan pengamatan tentang sifat-sifat cahaya. Jadi nanti kakak bagi kalian menjadi 2 kelompok. Oke? Pembelajaran kita ice breaking dulu. Ada yang tahu ice breaking? Wow, banyak yang di TikTok. Atau sering jarang nonton TikTok. Atau udah pernah muncul di FYP-nya. Jadi silakan berdiri, kita menyanyikan dulu sebelum belajar supaya makin semangat. Silakan berdiri dulu. Jadi kakak lihat kakaknya. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke? Sudah bisa semua kak? Sudah. Oke, kita coba nih. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Kasih O. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih dulu semuanya. Jadi pakai
prisma transparan. Sini deh. Kita lihat pasta center. Ada warna pelangi toh? Jadi itu prisma. Kalau terkena cahaya dia akan menjadi warna pelangi dia. Ya, sekarang kita masuk di sifat cahaya dapat dijelaskan. Hal ini akibat dari kecepatan lambat. Gelombang cahaya di dalam air lebih lambat dibandingkan cepat rambat gelombang cahaya di udara. Contohnya ketika kita melihat sebagian kecil yang terbenam di dalam air. Jika dilihat dari atas pensil tampak seperti patah. Contohnya seperti di gambar ini. Nanti kalian akan mempraktekkan juga. Ketiga itu cahaya bisa dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan dari permukaan benda. Contohnya pemantulan dari cahaya lampu senter melalui cermin saat seseorang sedang bercermin. Itu ada pantulan tuh dari cahaya senter. Yaitu namanya cahaya bisa dipantulkan. Yang keempat itu cahaya bisa menembus benda bening. Ketika cahaya mengenai suatu benda bening, maka cahaya akan menembus benda itu. Biasa benda bening atau sering disebut benda transparan, contohnya kaca plastik transparan dan air. Seperti ini. Bagus tak? Atau ada yang mau coba? Ini yang perempuan jedang. Ini, coba yang apa? Bagus tak? Kesana. Jadi itu dinamakan dengan cahaya bisa menembus benda bening. Cahaya dapat membentuk bayangan. Ketika cahaya merambat lurus dan terhalang suatu benda, akibatnya terbentuk bayangan di area di belakang benda yang tidak terkena cahaya. Contohnya bayangan tubuh kita saat berdiri di bawah sinar matahari. Jadi kalau kalian di bawah sinar matahari pasti ada bayangan tuh di sampingnya. Ya, itu yang dinamakan dengan sifat cahaya dapat membentuk bayangan. Atau sekarang itu ada bayangan tuh kalau terkena cahaya. Ya, itu dinamakan dengan cahaya dapat membentuk bayangan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan kah? Atau apa semua tadi sifat-sifat cahaya tadi ada 6? Apa semua? Menembus benda apa? Benda bening. Yang kedua merambat lurus. Yang ketiga dapat membentuk bayangan. Yang keempat dapat dibiaskan. Yang kelima dapat diuraikan. Yang keenam dapat dipantulkan. Apa semua tadi? Menembus apa? Menembus benda bening. Yang kedua dapat dipantulkan. Yang ketiga membentuk bayangan. Yang keempat dapat dibiaskan. Yang kelima dapat diuraikan. Yang keenam dapat diuraikan. Ya. Oke, silakan berdiri semuanya. Ada 6 macam sifatnya cahaya. 1 menurut, 2 dipantulkan, 3 bisa tembus bergambar yang bening, 4 dibiaskan, 5 diuraikan menjadi pelangi. Jika kena benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Itulah kawan sifat-sifat cahaya yang ada di keseharian kita. Jangan lupa syukur pada Pencipta, Tuhan kita yang Maha Kuasa. Mari, tangan semuanya.
masuk di kuis. Satu orang yang baca siapa? Kau yang baca. Ini. Berdiri. Ya. Berikut ini yang menunjukkan sifat cahaya yaitu A. Merambat lurus, B. Dapat dipantulkan, C. Kaku tidak dapat diuraikan. C, mana jawabannya? C. Semua C? Sepakat C? Oke, kita lihat nih. 1, 2. C ya, betul yang tadi sampai jawab C. Oke, berarti semuanya betul ya. Sekarang kita masuk ke kuis yang kedua. Ya, yang ini yang udah baca belum? Baca. Pensil dalam segelas air tanpa membelok air itu terjadi karena cahaya memiliki sifat A. Dapat dipantulkan, B. Dapat diuraikan, C. Dapat dibiaskan. Jadi apa jawabannya? Pensil dalam gelas air tanpa membelok. Apa? D. B? Siapa jawab B? Angkat tangan jawab B. Jawab. Yang lain jawab apa? B. Kau apa? Kau? C? Yang perempuannya C. Yang laki-lakinya B. Oke, kita lihat nih. Kita lihat dari B dan B. Oh, sekarang nih bukan B. Kita lihat bagian C lagi. Nah, C benar ya. Siapa jawab C? Laki-laki? Perempuannya? Oh, berarti perempuannya benar ya. Laki-lakinya salah. Satu sama. Yang ketiga, ini yang perempuan satu. Bisa suara. Saat lagi dari melihat pada cahaya yang bersumber pertama lanjuti di luar dan terus memberikan cahaya yang dapat dipantulkan dan diuraikan. Semua sepakat C? Oke, kita periksa dulu dari A nih. Apa? Dari A dulu, dari A. Salah. Kita periksa lagi di bagian B. Salah juga. Berarti jawabannya apa? C. Nah, ini jawabannya C nih. Tadi berarti benar semua nih. Kita jawab C. Sekarang yang keempat. Kau ini lagi nih. Siapa namamu? Hah? Arsi. Kayak anaknya Arsi. Benda-benda yang dapat diimbus oleh cahaya tersebut. Benda benih, B berbentuk, C benda gelap. Benda-benda yang dapat ditembus oleh cahaya tersebut. Semua sepakat A? Ada yang lain? Yang lain tidak ada? Belum tentu loh benar. Apa? Cimi, C. D. C. D. C. Coba. Benda-benda yang dapat ditembus oleh cahaya tersebut. C. Tadi kan yang saya dengan plastik tadi. B. Benar. Sepakat itu. A. A. Semuanya berarti. Askar. Kita kan bisa ditembus cahaya. Aduh. Jadi sekarang apa? Sate. Kamu semuanya A. Oke, jelaskan nanti dari B. Dari B bisa. Salah. Sate. Soalnya berarti jawabannya apa? Oke, kita yang kelima lagi. Yang itu, yang di belakang. Ini, itu, yang tadi C. Nah, Boleh, yang salah bisa membaca. iya, apa?
Kecil gambarnya dari sini. Besar. Peristiwa berikut yang akan terjadi setelahnya yaitu A. Semua cahaya menembus benda. B. Hanya sebagian cahaya yang bisa ditembus. C. Sama sekali tidak bisa ditembus cahaya. Apa jawabannya? A. B. Yang buram. B. B. Apa? D. Apa? C. Oke. Ini kenapa ini kak? Sakit kepalanya. Ini enggak. Hah? Jangan kepala aku kak. Bangun tapi begini. Bisa kok tahan? Jawabannya apa tadi? Siapa jawab A? Angkat tangan jawab A. B. Nggak ada apa? Kalau B? B. Kau apa? A. Kau A. Dua orang A. B yang mana? Kau apa? C. C. Yang C apa? Yang mana C? Angkat tangan yang C. Berarti kita periksa dari A dulu nih. Siapa tadi A? Kau tiga toh? Oke, kita periksa dulu. Salah. Jawabannya salah. Tadi jawabnya siapa? Kita ke C dulu. Siapa jawab C? Sudah. Tapi yang menang. Sampai tadi itu. Oh, itu tadi face. Iya benar. Berarti tadi siapa jawab B? Berarti benar ya. Jadi sini menyalakan lampu senter lalu mengarahkannya ke benda buram. Peristiwa berikut yang akan terjadi setelahnya yaitu hanya sebagian cahaya yang bisa ditembus. Jadi kalau benda begini itu semuanya, kalau benda buram itu udah semuanya. Kakak mau bagi kelompok. Sini ada berapa orang? 8. Berarti 2 kelompok saja les dan 4. Tapi kakak kalau bagi kelompok ada permainan dulu. Ada yang tahu nggak permainan yang ditaruh pensil di sini dong? Tahu nggak? Bukan tahu. Nah nanti siapa yang ngambil? Dia kelompok 1, siapa yang ngambil dia kelompok 2. Aku lupa. Kau sama siapa? Kau sama ini berarti. Kau sama ini? Saya sama siapa? Kau sama ini Joy? Ya udah. Berarti kau di sini. Enggak, kau di sini kalau laki-laki. Ada nggak pulpen? Oh ada pulpen. Ada pulpen. Ini. Bisa lanjut. Permainannya kalau kakak bilang lapar pegang perut. Kalau pegang pulpen. Kalau kakak bilang sikut pegang siku. Kalau kakak bilang kalau sikat ambil pulpen. Oke semuanya berdiri dulu. Sini bawa pulpen, sini bawa pulpen. Kau sama ini. Sama ini. Kau 2. Perut. Kau tahu deh saya. Sikut. Perut, sikut. Sikat. Berarti yang ambil pulpen dia kelompok 1. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Atau kelompok 1 di sini. Cepat deh. Sini. Yang dapat pulpen sebelah sini. Kalau tidak dapat. Ini. Musik. Jadi sini. Ada angkanya nih. Dia bertarung. Siapa pakai gelas benda bening siapa? Suka benda bening. Ini gelas senternya. Kalau kalian pakai ini.
Keputusan apaan? Keputusan Tenang angkanya nih. Bentuk bayangan. Kan pakai ini. 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 Bayangan kan? Pegang ini deh. Baik. Nanti kalian isi ini. Baru lihat di sini apa yang terjadi nanti kalau sudah kalian tahu apa yang terjadi nanti kalian punya apa yang terjadi saat mengarahkan senter pada benda. Coba pegang, semua pegang. Ini. Kata nggak tulis, kata nggak tulis. Yang nggak tulis. Nih, apa yang terjadi nanti kamu perhatikan ini apa yang terjadi kalau kamu tulis. Ini apa yang terjadi saat kamu berdiri di bawah sinar matahari. Bukan dari percobaan di atas. Itu kalian nanti berdiri di sini deh. Nah, toh? Isi yang di situ. Yang kedua ini, yang mana yang kedua? Cahaya bisa menyebut bening. Apa yang terjadi jika cahaya senter diarahkan pada gelas bening? Coba senter kita. Baru kalian isi apa yang terjadi di sini, isi nanti di sini. Kan mau tulis. Depan cahaya Kau jaga yang tulis. Baru nanti kamu isi ini deh sama-sama. Nggak boleh tuh, nggak boleh cuma numpang nama saja. Ayo tulis namanya, nama kelompoknya. kelompok saya. Kau kelompok namanya kelompok apa? Nama kelompokmu. Dari suku lo, kau suku apa? Mandat di sini. Nama kelompoknya suku Mandat nih. Kalau kau apa? Saya Dondo. Saya Dondo. Oh, Dondo di sini. Saya Jawa. Di sini suku Dondo di sini. Suku apa tadi? Mandat. Oh, di sini di sini. Di sini. Oh, sudah baca baru tulis. Gimana editor yang kelompoknya? Apa yang terjadi? Baru kalau di sini apa yang terjadi? Kelompok baru di tulis nggak apa-apa salah. Dari hukum juga. Nanti kalau kalian sudah menulis itu nanti di depan presentasi apa yang kamu tulis nih? Apa saya kok? Tulis aja, lama nih kamu istirahat kemarin. Istirahat orang tulis. Kopi. Kan kalian saya baik tulis. Apa yang terjadi kemudian bus? Kita tak kamu siapa Anda ini bayangannya kemudian bayangannya. Jadi di sini kalau nanti selesai ini lagi apa kesimpulan? Kesimpulan ini apa yang terjadi saat kamu berdiri di bawah sinar matahari di bawah situ coba berdiri apa yang akan terjadi? Nah, bayangan di situ apa yang terjadi? Ada bayangan, kamu tulis jawab. Orang kedua apa itu? Apa? Ini Kak Mano. Terus toh, kan ini tembus. Kamu jelaskan apa yang terjadi saat saya di sini tembusnya bagaimana? Dengan kalau dia dalam benda gelap, tembus atau tidak? Tembus.
presentasikan semuanya berdiri. Bacakan saja. Bacakan. Apa soalnya terus apa jawabannya? Kamu juga laki-laki, anak jadi apa kamu bisa baca sih? Jadi apa? Pemain bola tuh, bisa keluar di pemain bola itu. Di baju. Gimana cara menyampaikan hasil diskusi kelompok? Gimana? Apa yang terjadi jika cahaya senter diarahkan pada Ian, gelas bening? gimana cara menyampaikan hasil diskusi kelompok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kami Bapak, lanjut. Baiklah kami dari kelompok. Apa ya namanya? Mengandalkan hasil dari kami. Terus namanya siapa semua? Nah, kamu aja sebutkan nama. Dari pertama siapa namanya nih? Nah, yang kedua siapa? Oke, bacakan saja. Satu, apa yang terjadi jika cahaya senter diarahkan pada gelas bening? Tembus benda bening. Nah, terus yang kedua, Apa yang terjadi jika cahaya senter diarahkan pada benda bening? itu benda berwarna gelap. Ya tembus. Oke, tepuk tangan untuk teman-temannya dulu. Oke, apa sih? Apa lagi? Apa nama kelompoknya? Musik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pondok ingin mempresentasikan hasil Ya. Muhammad Asir dan kedua Adriana, tiga Al-Ghazali, apa yang terjadi saat menggunakan senter pada benda kelihatan. Dua, apa yang terjadi saat kamu berdiri membawa sinar gelap. Oke. Saat berdiri di depan. Oke, kita teman-temannya dulu. Tadi di sini apa yang terjadi saat mengangkat senter pada benda? Apa terjadi? Terdapat bayangan. Yang kedua itu apa yang terjadi jika cahaya senter diarahkan pada gelas bening? Apa tadi yang terjadi kelompok Anda? Cahaya menembus benda bening. Kalau cahayanya itu gelasnya itu warna gelap, jadi apa? Apa? Tidak tembus cahaya. Oke, jadi hari ini kita akan membuat kesimpulan. Kesimpulan itu dari kalian. Jadi bagaimana tadi atau begini, sebutkan 3 sifat cahaya. Ada yang bisa kak? Yang satu tadi apa? Ada 6 tadi. Yang pertama apa tadi? Yang ku ingat apa? Coba bisa menembus. Apa ini tadi? Bisa menembus benda bening. Kau apa? Bisa membentuk apa tadi? Nah, kau apa? Bisa diuraikan. Kau apa? Bisa dibiaskan. Oke, sampai di sini materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.